teman-teman, jumpa lagi di Kasino Podcast. Kabar Sini Sono bulan Februari ini. Seperti biasa, tamu kita pada hari ini masih ditemani oleh co-host saya, Ical. Hai, balik lagi bersama saya di sini. Kagetin gue ya. Balik lagi bersama Ical di Kasino. Kasino. Welcome to Kasino Podcast. Kasino. Kasino Podcast. Kasino Podcast. Kasino Podcast. Mau ngapain sih, Bang? Biasalah, masih pertanyaan-pertanyaan seputar sosial media. Baik. Yang sangat seru banget. Kalau kita Kalau sama gue pokoknya asinin. hal-hal update gitu ya. Ya, kita asinin seru. Karena gue nggak ada lagi orang bisa asin kecuali lu. Oh, Dela nggak bisa asin. Dia bukan nggak bisa asin, dia nggak nyambung. Dia nggak nyambung. Dela, Nah, maaf. yang lagi rame, bukan lagi rame juga sih sebenarnya, ini kayak enak untuk kita asinin dan berpendapat. Karena Baik. bebas dong kita Baik. berpendapat ya Kak. Tentang masalah berkorban. Berkorban. Nah, lu Cal, apakah lu percaya kalau cinta itu butuh pengorbanan? Percaya, betul. Betul. Oh, Apapun itu butuh pengorbanan menurut Alasannya? gue. Alasannya kenapa? Karena if you want to get something, you have to sacrifice something. Bukan soal cinta doang. Apapun itu, kayak lu mau dapat gaji yang lebih gede, berarti kan lu harus ninggalin teman-teman lu di kerjaan sebelumnya. Lu mau usaha bikin kafe, lu harus ngeluarin duit lu yang tidak sedikit. Lu misalnya di daerah nih, lu pingin kerja di ibu kota, berarti lu harus meninggalkan keluarga lu yang ada di kampung. Tapi sorry kalau sampai sini, itu udah out of context kalau menurut gue lu ngomong gitu. Cinta. Cinta. Ya, cinta. Gue tidak setuju kalau Kenapa? cinta mesti berkorban. Kenapa? Nggak setuju. Ada lagunya kan, kita cinta mesti berkorban. Lagu siapa tuh? Ebit ya. Maaf ya, zaman gue tua aja ketahuan. Ketahuan umur lu. Cinta mesti berkorban. Katanya gue nggak percaya. Karena menurut gue, cinta itu tulus. Jadi tidak perlu berkorban atas nama cinta sih. Gini, menurut gue adalah bukan berkorban sih lebih tepatnya ya. Karena ini take and give aja. Kalau hubungan, take and give aja. Jadi kayak kalau lu udah memberikan sesuatu, lu boleh sebut itu berkorban atau enggak sebenarnya. Kalau menurut lo itu berkorban, berarti pasangan lo atau yang lu jalin hubungannya pada saat itu tidak ada timbal balik ke lu, makanya lu bilang itu berkorban. Nah itu. Menurut Salah gue satu orang akan bilang, gue udah berkorban banyak nih. Karena pasangan lu nggak sebalik ya ke lu, itu berkorban. Tapi balik lagi, cinta menurut gue itu nggak ada sisi rasionalnya, tidak ada sisi yang harus lo pikir pakai logika. Karena cinta nggak ada solusinya. Ya. Nah, berarti dia tidak harus berkorban dong. Tidak harus berkorban. Berarti bener gua dong, Bapak. Bukan. Berkorban itu kan kalau lu udah nyambungin ke otak. Jadinya berkorban. Anjing, gua udah investasi segini, gua udah investasi segini. Karena lu balikin ke otak. Seperti lu bilang dulu kan, waktu kita zaman pertama podcast, ketika dua manusia saling berhubungan, kalau nggak ada value-nya, Mang, buat apa? Gitu kan, put value to each other kan? Iya, betul. Nah, balik lagi, kalau lu udah balikin ke otak, lu jadinya berkorban. Tapi kalau lu ngelakuinnya pakai hati, itu nggak ada korban, itu namanya effort. Gitu. Nah, jadinya setuju apa enggak kalau cinta perlu berkorban? Menurut gue setuju. Lu tetap setuju? Menurut gue harus tetap setuju. Karena kalau lu pun nggak manifesting, lu nggak effort buat pasangan lu, iya berarti lu nggak put something terhadap pasangan lu nggak memberikan value. Menurut gue. Memberikan value-nya harus berkorban. Tergantung penafsiran lo, itu berkorban atau enggak. Balik lagi, gitu kan. Kayak lu jemput pacar lu. Lu kalau lu nggak merasa keberatan, nggak akan jadi berkorban. Tapi kalau lu menurut lo itu susah, bakal jadi berkorban. Tapi itu adalah effort sebenarnya kan. Kayak at bare minimum deh. Iya. Lu jemput pasangan lu balik, lu ngajak makan, as a nice person, lu traktir dia karena lu baru gajian. Tapi kalau lu itu balikin ke otak, kayak lu siapa?
Ya, ya. We are stranger sebelumnya, tapi kenapa gue harus manifest ini ke lu? Kalau dibalikin ke otak, gitu kan. Nah, gue. Jadi apa gimana ya? Kalau gini, kalau dibilang naikin ke otak berarti salah dong. Salah. Jadinya salah. Nah, Jadinya salah. Oke. Berarti di dalam definisi apa cinta dan berkorban ini bener gua dong, tidak perlu berkorban, tidak perlu pengorbanan, tidak perlu berkorban dong. Itu karena kalau memang kita dalam jalur track bener, kan kalau dulu bilang kalau tracknya salah akhirnya kan jadi berkorban. Berarti kan kalau tracknya bener tidak perlu berkorban. Enggak, bukan jalur tracknya atau bener. Balik lagi, jawabannya lu ikhlas atau enggak sebenarnya. Gitu. Mau di otak lu bilang itu berkorban, as long as lu ikhlas, itu nggak bakal jadi berkorban. Menurut gue. Karena balik lagi, dan ikhlas juga kan berat. Ikhlas ilmu yang paling mahal, percaya nggak? Oh iya, sangat. Gue sering ngomong. Iya kan? Ikhlas adalah ilmu yang paling mahal. Dan paling susah dipahami. Iya, karena harganya apa? Harga diri kan? Itu dia, makanya kalau misalnya emang di hati lu ikhlas, lu jalanin, lu nothing tulus, yang penting lu lakukan yang terbaik buat pasangan lu, itu bukan berkorban. Gitu. Tapi kalau lu udah balikin lagi ke otak, anjing gua ngapain selama ini gitu kan, itu jadinya berkorban. Nah jadi intinya sekarang kalau lu bilang ya Mang cinta perlu pengorbanan, apa menurut lu? Perlu. Apa itu? Pengorbanannya begitu? Pengorbanannya gitu, at bare minimum lu give effort untuk pasangan lu. Oh, definisi lu kalau itu berkorban, kalau gua sih tidak. Gitu. Kalau itu ya itu tadi, kalau memang itu yang harus ya memang harus dilakukan oleh pasangan itu loh. Iya, tapi kalau dibalikin ke logikanya, ke rasionalnya itu kan jadi pengorbanan kan. Lu ngorbanin waktu lu ngorbanin uang lu gitu-gitu kan. Oke. Berarti kita masih belum sepaham itu. Ya, nggak apa-apa, gitu. cengli lah. Harus nggak sepaham kalau sepaham kita nggak seru debatnya. Betul. Ya kalau buat gue itu tadi cinta tidak berkorban karena cinta ya cinta. Kalau memang ada tadi lu bilang ada kesalahan dalam track itu kembali ke otak, ya itu kan dalam track yang salah. Kalau dalam track yang benernya kan memang tidak perlu gitu. Jadi gue bilang kalau menurut gue untuk apa? Kalau dibilang cinta butuh pengorbanan, gue kalau gitu, tahu apa lu? Gue balikin gitu, nggak perlu, cinta itu tidak perlu pengorbanan karena cinta itu dasarnya tulus, jadi tidak perlu berkorban. Nah tapi menurut gue kalau lu nggak menganggap itu sacrifice something, lu akan jadinya no effort buat pasangan lu kayak, ya udah gue udah cinta, gue emang kayak gitu. Nah kalau menurut gue effort gitu. itu bukan bagian dari pengorbanan, karena itu memang lu harus lakukan. Gitu loh, harus lakukan atas nama cinta. Nah, jadi itu buat gue bukan berkorban, karena entah kenapa di dalam definisi gue berpikir kata pengorbanan itu udah apa tuh namanya konotasi udah destruktif gitu loh. Pengorbanan itu destruktif buat gue, gitu. Itu udah destruktif banget. Jadi kalau ada orang ngomong gitu di otak gue langsung kebaca bahwa lu menganggap bahwa apa-apa itu berkorban, salah. Kalau gue bilang nggak usah. Sebenarnya konotasinya balik lagi ke orangnya kan. Lu mau nganggap itu pengorbanan atau enggak? Sebenarnya kalau lu bahasnya di cinta ya enggak, tapi kalau lu bahasnya di otak lu jelas itu pengorbanan. Ya itu gitu. Pemahaman berkorban aja dulu gitu. Gitu. Pemahaman berkorban. Oke. Pak, kalau korban cinta gimana? Korban cinta. Korban cinta sih itu. Nah, itu kan jadinya kan memang negatif. Kalau korban cinta ya karena dia kan dia pikir dia menjadi korban. Gitu. Dia menjadi korban. Kalau menurut gua sih begitu. Dia pikir dia menjadi korban. Padahal enggak. Padahal mungkin kadang kerap terjadi di kota besar. Iya, kerap terjadi di kota. Kayak narasi di TV-TV. Iya, kerap terjadi di kota-kota besar bahwa yang menjadi korban itu belum tentu korban. Nah, ataupun pelaku belum tentu pelaku. Nah, itu. Apalagi dalam urusan cinta. Nah, susah abstrak. deh. Tadi kan lu bilang kan abstrak. Tidak rasional. Tidak rasional. Lu nggak bisa naikin cinta ke otak lu, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Kita lanjut lagi ngobrolin yang lagi rame lagi juga nih.
Gini, jadi suatu malam gue melihat Ku sendiri. diri bulan. Suatu malam gue sedang melihat sosmed lah ya, dan juga ada ngobrol ceritanya di TikTok gue. Kita kan sering, gue kan sering tuh live ngobrol-ngobrol. Terjadilah sebuah pertanyaan yang cukup irritated buat gue gitu, sebenarnya irritating buat gue, karena di sebelumnya sosial media tadi gue bilang gue udah pernah baca, gue kesel ini orang ini nanya, baik sih dia nanya, gue hormatin itu, tapi gue kesel. Jadi dia bilang supaya gue nggak stres, nggak sendiri, gue nggak sedih, gue miara kucing. Oh, gue kira miara tuyul. Enggak. Ini kucing beneran ya, Pak? Iya, bukan kucing beneran. Kucing. Bukan kucing yang minta motor Mino. Ini kayaknya gue tahu siapa tapi. Ini kucing beneran? Bukan. Bukan kucing kosan? Bukan. Kucing Ini apartemen? Bukan. Baik. Bukan. Ini kucing beneran. Yang mintanya Whiskas aja. Kakinya 4 benar itu. Ya, mintanya Whiskas aja. Bukan iPhone ya? Bukan. Bukan LV ya? Bukan LV ya? Bukan. Bukan. Jadi gue bilang dia gini, nah ini gimana coba lu setuju nggak? Ini gue tahu siapa nggak? Oh nggak. Ini tahu. random people in my TikTok. Soalnya ada. Oh ada teman kita ada ya itu ya ada. Itu gue juga kesel. Jadi menurut Ical, iya. Jadi gini, apakah orang yang memelihara, pertanyaan itulah ya, relate ke pertanyaan tadi ya. Apakah kan gue stres, gue sedih, gue sendiri, gini-gini. Terus gue miara kucing supaya gue nggak stres, supaya gue ada pengalihan, supaya apa. Menurut gue, Cal, itu gini, binatang peliharaan bukan emotional support lu. Are you agree with me with this? Binatang bukan emotional support. Iya. Mereka bukan emotional support. Lu memelihara mereka karena, kalau menurut gue, karena memang lu punya rezeki berlebih, lu punya waktu yang ada, dan lu memang as a human being, as a creature same, like kita semua ciptaan Tuhan, kita nggak sengaja ketemu dia, kita pungut. Makanya kenapa selalu gue bilang, please adopt. Don't buy, please adopsi, jangan beli. Kalau berhubungan dengan binatang peliharaan anjing dan kucing ya di sini ya kita bicaranya. Nah, jadi dia bukan, karena gini, memelihara hewan peliharaan butuh tanggung jawab besar. Betul. Seperti anak manusia ya. Betul. Satu, kedua butuh finansial. Betul. Yang cukup juga kan. Betul. Dari dia untuk steril, makan, kandang, segala macam, obat, dan time pastinya. Karena mereka juga butuh, kucing butuh bermain. Ya, mungkin dia tidak seperti anjing yang kita mesti keluar ajak ke taman, dia lihat-lihat gimana dia latih hidung. Buat kucing dia udah happy begitu. Betul. Dan kita cuma perlu menemani dia bermain. Betul. Anjing jalan-jalan. Nah, apakah lu sependapat sama gua di sini bahwa kalau orang memelihara binatang peliharaan, kita khususkan dua ini dulu deh gitu, itu pantas untuk orang yang kayak gitu? Untuk orang yang daripada gue sendiri, daripada gue ini nggak ada penghiburan, gimana ya? Gue antara di tengah-tengah kalau soal itu. Setuju banget ya enggak setuju banget enggak gitu. Karena kalau dari sisi manusia iyalah gue bisa terima kalau memang dia kesepian atau apa mungkin gitu. Karena beberapa orang ngalihinnya misalnya mancing, ya kan, ke hobi lah ya pokoknya. Ke hobi lah ya, apapun itu, binatang pun atau enggak, ataupun binatang yang benar-benar nggak bisa diajak ngomong, misalnya ikan gitu kan. Gitu kan. Itu kan sebenarnya juga kadang emotional support juga. Bikin akuarium apa segala macam. Cuman balik lagi, kenapa ini jadi sensitif? Karena yang dipelihara adalah kucing dan anjing. Gitu kan. Kalau binatangnya dirubah, apakah pertanyaan itu masih relevan? Masih. Kayak tadi lu bilang ikan, gue langsung deng di otak gue, kayak itu juga gue anggap sama. Iya gitu kan. Karena intinya mereka makhluk hidup. Gitu. Cuman makin kesini kan makin banyak orang yang kayak nganggap kucing dan anjing ataupun pelihara, paling banyak itulah ya yang dipelihara, jadi teman hidup. Itu yang salah.
buat gitu. Padahal balik lagi juga kayak ya dia kayak kita punya anak juga yang someone lu mesti lepasin dia karena dia udah besar. Memang saatnya dia harus disteril juga. Iya, saatnya dia sakit bukan lu diemin ya, lu urusin gitu. Kalau lu diemin ya mati gitu kan. Itu. Jadi menurut gue kalau lu alasannya cuman buat emotional support lu, please jangan. Kecuali emang lu suka beneran. Apa sih kita menerjemahkan yang enaknya ke bahasa Indonesianya emotional support? Gue dari kemarin tuh nyari apa ya? Emotional support kayak penopang emosi lu kalau lagi bete terus lo ke kucing. Kalau lagi seneng lo tinggalin. Nah, itu. Ini maksud gua. Ini dia bisa menerjemahkan dengan baik maksud gua, betul. Gitu. Ini teman-teman. Jadi kalau lu semua pada nonton ini bingung, apa sih maksudnya tuh orang emotional support apa nunjang? Ini maksud gua. Ya biasanya emotional support konotasinya adalah ketika emosi lu lagi berada di bawah. Lu lagi sedang tidak baik-baik saja, makanya lu butuh seseorang yang tidak beremosi ini, semakhluk yang tidak beremosi itu ini seperti kucing untuk menjadi pancing bag emosi lu. Tuh, karena gini, gue pernah bilang gini, kalau ini sayangnya anjing sama kucing nggak bisa ngomong. Iya. Kalau dia bisa ngomong, lu nggak akan mau miara dia. Iya. Yakin gue. Iya. Apalagi kalau ada alat yang, tapi sekarang masih hoax ya, yang katanya di gini penterjemah kucing ya katanya, misalnya dia bilang, Bruno, do you love me? Terus dia, itu kucingnya kayak gimana gitu. Buat gue itu bukan alat penterjemah kucing. Karena yang sampai detik ini manusia satunya manusia diciptakan oleh Tuhan pemilik jagat semesta ini yang sakti adalah Nabi Sulaiman alias Salomo. Karena dia bisa langsung ngomong sama binatang. Dan itu tidak ada kamusnya. Apalagi dengan sederhana, Bruno, do you love me? Kata anjing, gitu. Terus anjingnya kayak bingung, terus dia nyambut. Itu bukan dia mengerti. Dia mendengarkan suara sesama dia yang apa ini gitu. Akhirnya dia daripada bingung ya dia melok lu atau dia ngapain lu. Itu sih wajar karena lu kalau cuma setel dia tanpa lu ngomong begitu juga anjing atau kucing pasti dia akan nyamperin kita juga. Iya, betul. Ya itu. Kalau lu alasannya buat emotional support lu big no sih ya, gua. Itu maksud gue. Kecuali emang lu beneran suka. Thank you banget lu udah terjemahin itu. Maksud gue emotional support di sini teman-teman adalah jangan ketika lu sedih, lu tidak punya sesuatu, tidak punya siapa-siapa, lu memelihara binatang untuk melarikan diri dari segala masalah persoalan lu ke sini. Nah, begitu lu senang, begitu lu mendapatkan apa yang lu mau, bye. Iya. Makanya kenapa adoption center, tempat adopsi kita bicara anjing dan kucing itu full. Dan kita lihat beberapa di jalan liatin anjing dibuang begitu. Iya. Dia nungguin di pinggir jalan sampai mati. Ya kita nggak bicara hachiko ya itu sih bukan salah bosnya, dia mau mati karena bosnya mati kan gitu. Iya. Ada beberapa kasus-kasus sedih yang mereka sengaja dibuang di jalan tol, dibuang di jalanan begitu aja gitu karena dianggap bahwa udah gede nggak lucu lagi. Iya. Buang. Nah itu maksud gua emotional support di sini gitu. Jadi nah Ical setuju pas dia sama gue. Makanya itulah selalu gua tidak bosen-bosen ngomong di setiap sosial media gua adalah tolong jangan memelihara binatang peliharaan apapun bentuknya itu untuk emotional support lo. Karena ini makhluk hidup. Kalau lu tidak bisa bertanggung jawab ya. Ya, itu. Kecuali lu bisa bertanggung jawab. Bisa walaupun bertanggung jadi jawab. emotional support lu, tapi lu bisa bertanggung jawab full, kasih makan, sakit diobatin, steril dan everything. Monggo. Nah, kalau begitu kasusnya, Cal, itu bukan jadi emotional support lagi buat menurut gue. Dia bener-bener ya sayang, bener-bener gue pengen memelihara makhluk Tuhan ini gue karena gue sayang gitu. Iya, tapi kan awalnya karena gue coba pengen pelihara kucing karena gue sedih misal. Oh iya gitu iya kan? bisa jadi. Misal dan lu berkomitmen oke, gue akan bertanggung jawab atas kucing ini atau anjing ini atau apapun itu untuk jadi hewan peliharaan gue. Misal itu nggak apa-apa silakan. As a leader of the pack. Itu dia. Dan jangan pernah menganggap kucing dan anjing Anda sebagai keluarga Anda. Mereka binatang. Jadi perlakukanlah mereka selayaknya binatang. Karena beberapa hari ini gue sering kesel. Apa tuh? Kalau ngelihat anjing-anjing pudel yang dipakein baju, dipakein softtek, kayak gitu-gitu.
terus didandanin lucu-lucu, terus dipakein pita, pakai apa. Gue sampai itu anjing itu. Sorry ya buat penggemar anjing. Buat gue biarkan dia tetap menjadi anjing gitu loh. Kalau lu perlakukan itu bukan manusia, jangan lu perlakukan dia sebagai manusia gitu loh. Dia tuh anjing ya anjing gitu. Jadi tetap perlakukan dia sebagai anjing biasanya gitu loh. Sedih Pak gue bukannya merasa lucu loh. Gue lihat begitu kayak abusive. Gue bilang kok dipakein itu Pampers? Iya kok biar dia nggak kencing sembarangan. Ajarin dong dia kencing. Dia alaminya anjing ya mesti begitu. Jangan lu giniin gitu loh. Pakai parfum yang berlebihan. Karena kan badannya bau kok. Anjing ya badannya bau. Karena untuk mengenali sesamanya mereka berkomunikasi dengan bau. Dan mereka pas gue kasih tahu gitu mereka nggak ngerti loh. Mereka baru kayak, oh iya kok emang begitu gitu. Gue yang, lu nggak tahu enggak? Wah gila. Lu memelihara sesuatu, lu nggak tahu bagaimana cara memeliharanya. Banyak. Gitu. Itu gue yang, waduh. Jadi tolong ya teman-teman please. Kalau Pampers kan beberapa mall boleh masuk. Oh iya, Softtek Pampers ya udah. Maksudnya itu bukan lucu, tapi beberapa mall boleh anjingnya masuk. Boleh bawa tapi emang harus pakai Pampers. Nah, tapi kalau kemudian pelihara kencing nggak sembarangan. Oke, betul begitu pendapat lu, we. Tapi ya itu tadi kembali gue bilang mereka binatang. Gue ngomong ini baik-baik ya, mungkin cara penyampaian gue mereka binatang, loh, kayak Marie Kondo, mereka binatang, ya. Jadi nggak perlu lu ajak ke mall, yang lu ajak ke mall adalah manusia. Tapi beberapa mall memang memperbolehkan atau menyediakan tempat bermain untuk hewan peliharaannya. Oke, kalau begitu. Tapi jadi tempat bermain mallnya. Tapi ya tolonglah sebagai pemilik yang baik. Buat gue jangan lu Pampers. Maksudnya ya kalau memang mallnya memang welcome ini jangan cuma karena alasan marketing. Tapi sediakan dong tempat dia untuk pup, tempat dia untuk kencing. Gitu. Biasanya ada. Nah itu jangan di Pampersin itu doang sih. Itu buat gue. Kadang biasanya balik lagi owner-ownernya juga kadang bawa masuk ke dalamnya, bawa masuk ke mallnya pun. Bawa peliharaannya, that's why makanya daripada ya udah lo pakai Pampers aja deh, gitu. Tapi tetap gua nggak setuju itu, kesian karena mereka pada dasarnya adalah ya binatang, ya mereka kencing, pup ya harus selayaknya binatang. Kalau mereka digituin, buat gua aneh, gitu. Dan tidak pantas. Kebetulan saya tidak punya keduanya, punya sih mama saya yang punya kucing, dan itu juga dibiarkan ketika keluar, kalau di dalam ya di dalam. Ya, karena kita babu gitu. Buat kucingnya. Kalau kita merah anjing, we are their best friend. Tapi kalau buat kucing, we are their slave. Slave for you. Kebetulan saya tidak punya, jadi ya udah, nggak gitu. Ya udahlah, yang penting nggak punya gue. Gitu. Ya benar. Makanya alasan gue sayang sebenarnya sama kucing sama anjing, gue sayang banget binatang peliharaan. Pengen banget punya, pengen. Cuma itu dia, ketika lu memelihara mereka ada komitmen yang besar banget, yang lu harus jaga cara itu. Makanya kenapa gue orangnya sibuk, gue juga ribet, keuangan belum kuat gitu. Jadi kayak, mendingan jangan deh. Gue juga. Gitu. Jangan memaksakan diri. Gue juga. Gitu. Karena apa? Seperti kata Dewe bilang, teman-teman gue banyak yang kayak anjing. Jadi nggak usah pelihara anjing. Ya karena dia ngoceh. Teman-teman gue banyak yang kayak anjing. Temen aja, mantan enggak? Oh mantan enggak. Mantan terindah. Mantan terindah. Temen anjing. Padahal gue bingung, orang anjing itu hewan yang setia loh. Berarti dia sedang memuji sebenarnya. Teman-teman gue banyak yang kayak anjing tadi. Maksudnya banyak yang setia. Banyak yang affection. Seperti halnya anjing. kecuali ngomong yang jelas. Teman-teman gue banyak kayak anjing gila. Nah, itu baru. Tapi kan anjing kalau pindah majikan kan juga affectionnya pindah. Di mana cinta itu? Iya, lu pindah adopsi juga anjing lu sayang sama lu. Iya, tapi Hachiko nggak begitu loh. Mungkin dia anjing yang murah. Emang udah dipungut Hachiko? Udah dicoba. Ih, lu nggak lihat ya? Udah dicoba. Jadi anaknya profesor ambil dia. Udah lu pulang. Sakit aja itu di.
Terus Hachiko-nya nggak mau makan, masih di depan pintu gitu, dia sering garuk-garuk pintu, dia nggak mau. Akhirnya anaknya si profesornya, ya udahlah dia relain gitu. Jadi pintu dibuka, Hachiko-nya pergi. Nongkrong lagi di stasiun, gitu. Udah dipelihara. Gitu. Itu sedihnya. Beda zaman kali Pak. Iya. Nah, memang anjing juga kayak manusia kalau mungkin ya. Karena kucing juga begitu. Mereka dibilang punya sifat ya punya. Kucing anjing mereka punya sifat. Punya. Karena buat gue ini hewan ini dua spesial banget. Nggak kayak ikan mas koki. Kalau mas koki kan makan dia lupa. Ingatan dia bertahan cuma 1 detik. Nah itu kalau kayak fakta dari ikan mas koki. Sapi apa kayak mungkin binatang kaki 4 kali ya. Mungkin lebih punya otak kali. Nah mereka juga berbagai macam karakter loh, percaya nggak percaya ya. Karena sekarang ada beberapa teman-teman gue yang dari grup astrologi juga menerapkan sistem astrologi di binatang peliharaan gitu loh. Kayak binatang lu, kucing lu apa? Ini lahirnya bulan apa? Agustus Leo gitu. Dan kelakuannya memang kayak Leo. Kayak manusia Leo itu. Yang kayak pride banget. Gitu gue kayak oh really? Ini bisa diterapin, tapi gue masih kayak enggak deh gitu, kayak binatang ya binatang gitu. Leo tuh tanggal berapa? Agustus sampai tanggal? Dari bulan Juli 24 sampai Agustus 24-25 kan gitu-gitu, lupa gue. Pokoknya kalau doginya Leo suka nge-shake kemana-mana. Iya, dia shake machine. Dia shake machine. Emang Leo suka dia shake machine. shake machine? Leo? Semua kucing jantan Leo dong? Enggak. Kawin mulu? Kucing betinanya bitch. Enggak juga. Sudah lupakan saja itu. Oke. Ya pokoknya intinya gitu. Maksudnya mereka punya karakter. Jadi kalau mungkin Hachiko ya dia mungkin Pisces kali dia Pisces. Pisces atau Aquarius lah. Kayak gitu. Jadi kayak gimana? Nah, dia udah enggak ya udah gitu kayak gitu. Baik. Ya, jadi itulah teman-teman ya, jangan terlalu memanusiakan binatang peliharaan. Biar bagaimanapun mereka tetap binatang dan harus hormati hak asasinya sebagai binatang. Itu aja sih. Nah, lanjut lagi Cal, kita ke